Hai semua, masih bareng aku, Farida. Hari ini kita lanjut ke langkah kedua, cara membuat produk digitalmu sendiri. Oke, masih semangat kan? Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan materinya ya. Kalau kita jualan produk fisik, kita sering mendengar istilah ada distributor, agen, reseller ya. Kalau kita jualan misalkan jualan baju, mukena, sepatu, tas, kita sering ya mendengar distributor, agen, reseller gitu. Nah, ternyata di dalam jualan produk digital juga ada istilahnya sendiri ya. Jadi kalau distributor itu istilahnya adalah white label. Kalau agen istilahnya adalah MRR. Dan kalau reseller itu istilahnya adalah PLR. Nah, jadi suatu ketika nanti ketika teman-teman menemukan ada produk digital PLR gitu. Nah, itu berarti produk digital yang bisa dijual lagi. Oke. Paham ya? Nah, ketika kamu mau membuat produk digitalmu sendiri ataupun menjualkan produk digital milik orang lain, nah itu ada plus minusnya ya masing-masing. Jadi ketika kamu menjual produk sendiri, itu plusnya ya, bisa lebih yakin, lebih pede saat jualin gitu kan, lebih leluasa kalau mau editing-editing, kalau mau mendesain produkmu sendiri. Nah, dan ketika ada orang itu beli atau tanya, kamu bisa menguasai lebih gitu ya. Nah, jadi bisa langsung menjawab karena sudah menguasai materinya. Oke, tapi minusnya itu lama dalam pengerjaannya. Nah, ya, karena kita harus mencari referensi, mengetikkan gitu ya, menulis, kemudian kadang juga stuck gitu ya, akhirnya nggak mulai-mulai, nggak selesai-selesai. Nah, atau mungkin kamu merasa belum expert gitu, sehingga kemudian nggak bisa bikin produk digitalmu sendiri. Banyak yang kemudian DM saya ketika mau bikin produk digital, tapi kan aku nggak expert kak gitu, aku nggak punya keahlian apapun dan aku nggak tahu cara bikinnya gimana sih gitu. Nah gitu, ataupun yang ragu-ragu ya, kayaknya aku punya skill deh, tapi aku nggak yakin gitu. Nah sebenarnya kalau kita itu kurang yakin dengan skill kita, nah kita tuh bisa loh eh, kolaborasi dengan orang yang sudah expert di bidangnya seperti itu. Misalkan ya kita mau bikin produk digital yaitu e-book bagaimana cara menaikkan berat badan anak gitu dengan resep yang mudah dan murah misalkan kayak gitu. Nah, kita bisa loh kolaborasi sama misal seorang ahli gizi gitu atau kolaborasi dengan dokter anak. Nah, itu bisa banget kita lakukan. Jadi sebenarnya nggak perlu expert-expert banget gitu. Yang penting kita bisa memahami gitu ya materi apa yang sedang kita jual seperti itu. Nah, dan biasanya dengan cara kolaborasi ini, itu sistemnya adalah bagi hasil ya. Nah, bagi hasil dengan orang yang kita ajak kolaborasi tersebut. Kebayang ya, teman-teman? Caranya gimana kalau kita mau kolaborasi ya dengan orang yang sudah expert di bidangnya? Nah, kita bisa mulai dengan ChatGPT ya. Nah, di sini ada link ChatGPT yang sudah aku sematkan, jadi silahkan kamu langsung klik aja link itu. Nah, di situ bisa atau kamu bisa ketik ya di Google Chrome ya, chatgpt.com. Nah, di situ nanti ada kolom yang mana kamu bisa isi, misalkan kamu bisa tuliskan berikan saya outline untuk eh, sesuatu. Misalkan yang mau kita bahas itu tentang cara menambah berat badan anak gitu ya. Berikan saya outline untuk menambah berat badan anak yang membahas tentang topik itu gitu ya. Nah, untuk ibu rumah tangga misalkan yang nggak bisa masak misalkan kayak gitu ya. Buat dengan bahasa yang mudah dipahami dan materi terstruktur. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mengetikkan seperti itu di ChatGPT ya. Atau misalkan kita ketik di ChatGPT-nya berikan saya outline untuk membuat panduan atau e-book yang membahas tentang cara memulai bisnis produk digital. Nah, seperti itu. Buatlah dengan bahasa yang mudah dipahami dan materi terstruktur. Nah, kemudian dengan outline tersebut kita bisa diskusikan dengan expertise yang kita gandeng. Nah, kebayang ya, teman-teman? Nah, terus gimana kalau kita itu jualin produk orang lain? Nah, jadi seperti teman-teman yang jualin produk yang udah saya sediakan gitu ya. Positifnya gitu ya, plusnya itu bisa langsung praktek jualan ya kan. Nah, bisa langsung ngejual, nah syukur-syukur bisa langsung cuan gitu kan. Nah, kemudian juga hemat waktu ya. Tidak perlu kita itu
meluangkan waktu buat bikin, buat ngetik-ngetik, buat desain, udah kita tinggal jual aja gitu kan. Nah, kemudian tenaga nggak kekuras ya buat bikin produknya. Jadi hemat tenaga, hemat waktu. Nah, tapi minusnya itu kita nggak bisa bebas ngedit-ngedit ya. Nah, kemudian kurang yakin sama isinya. Nah, kadang kalau kita nggak menguasai, kita belum tahu isinya, nah kita jadi nggak yakin kita mau ngejualin. Nah, itulah kenapa saya bikin pembinaan seperti ini, biar teman-teman itu paham apa yang sedang dijual gitu ya, apa yang sedang teman-teman sampaikan gitu. Nah, makanya biar teman-teman paham, harus baca dulu semua produk digital yang saya kasih ya sebelum menjualnya. Oke, jadi ketika ada pertanyaan ataupun ketika mau promosi itu sudah tahu apa sih yang mau dipromosikan gitu. Oke, nah ini yang poin ketiga, kurang menguasai materi sehingga mempromosikannya agak kesusahan. Tuh, jadi teman-teman harus baca dulu ya semua yang saya kasih biar teman-teman bisa promosi dengan lebih luas gitu ya, bisa lebih lancar lagi promosinya. Oke. Nah, untuk produk yang saya kasih nanti saya sematkan di Google Drive ya. Di Google Drive silahkan nanti diakses di sana ya. Oke. Gitu ya.